Selamat sore, Ibu dan juga Pak Fajrin. Silahkan Bapak Ibu untuk bisa memulai sesi dari aku. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore, Ibu. Eh, Om Swastiastu, baik Bapak Ibu semuanya, guru hebat di sini. Terima kasih atas waktunya. Kembali lagi dengan saya, Bu Ayu, bersama rekan saya, Bapak Fajrin, yang akan mengisi materi di breakout 3 tentang pembuatan media pembelajaran interaktif dengan coding melalui aplikasi Twine. Baik, Bapak Ibu, boleh saya sapa-sapa dulu. Di sini ada kurang lebih 10 orang yang sudah masuk di breakout 3. Sini tadi ada Ibu Winda. Halo Ibu Winda. Halo, Ibu. Apa kabar? Apa kabar? Baik, saya Ibu Winda, asalnya dari mana, Bu Winda? Saya dari Kalimantan Tengah, Barito Timur, Ibu. Waduh, luar biasa sekali. Ini ada Ibu Winda dari Kalimantan mengikuti acara webinar kita kali ini. Selamat datang, selamat bergabung, Ibu. Kemudian tak kenal maka tak sayang ya. Di sini ada Bapak Danu Sedana. Halo Pak Danu. Halo Bu, Dari mana Bapak Danu? dari Karangasem. Oh iya, Bali juga ini, Karangasem. Selamat bergabung Pak Danu. Ya Kemudian Bu. lanjut ada Ibu Darwati dari TK Tunas Harapan. Ya, selamat sore Ibu. Selamat Halo sore Ibu Bapak. Darwati. Ya, Halo, selamat sore. sekali. Semoga sehat selalu. Nggih. Ibu Darwati asal dari mana? Dari Tuban, Jawa Timur. Oh, wih, Tuban Jawa Timur. Selamat bergabung di webinar kali ini, Bu. Semoga bermanfaat nantinya. Amin. Kemudian, Ya, terima kasih Bu. nggih. Selanjutnya ada Ibu Inung Aditarma. Halo, Ibu Selamat, Inung. halo, ya, selamat sore Bu Ayu. Lagi. Selamat sore, nggih. Ibu Inung asalnya dari mana, Ibu Inung? Ini dari Banyuwangi Bu. Oh, nggih, dari Banyuwangi. Salam kenal Ibu Inung. Oke, sama-sama. Selanjutnya, Nggih. oke, selanjutnya ada Ibu Fatmawati. Halo Ibu Fatmawati. Mungkin Ibu Fatmawatinya belum ya. Kemudian Ibu Ayu Made Dwi Cahya Dewi. Halo Bu Made. Ya Ibu, selamat sore. Sore, kayaknya kenal ini. Enggak. Kenal Ibu, Oke, dari mana Ibu? Bu yang Made. dari Sibar, terus ngajarnya di SMP 13 Denpasar. Oh iya, waduh, dekat kita nih. Saya dari SMP 2 Ibu, Bu Ayu. Oh Sama-sama Bu iya, Ayu juga. Terima kasih salam sudah kenal. mengikuti kegiatan webinar Bu Ayu. Oke. Kemudian ada Bapak Agus Arta. Selamat sore Pak Agus. Ya, halo, selamat sore Ibu. Nggih, asal dari mana Pak Agus? Dari Singaraja, Bu, ngajar di Denpasar. Oh, ngajarnya di mana Bapak? SD Insan Prestasi, Bu. Oh, baik. Oke. Selamat bergabung Pak Agus. Oke. Kemudian lanjut ada Ibu Winda Medianti. Halo Ibu Winda. Bu Winda kayaknya belum. Kemudian Ibu Susilawati. Selamat sore Ibu Susilawati. Maaf, Bu. Saya tadi Ibu Winda yang dari Kalteng sudah disapa Oh tadi iya, pertama. maaf Bu Winda. Kemudian Ibu Susilawati. Ada ibunya? Oke, baik. Mungkin belum.
Ada Ibu Dian Sari. Selamat sore Ibu Dian Sari. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Apa kabar Bu Dian? Asalnya dari mana? Baik, dari Singaraja, Buleleng. Oh, Singaraja. Baik, selamat bergabung di webinar kali ini ya, Bu. Baik, kita langsung saja. Di sini saya dengan Bapak Fajrin akan memperkenalkan. Mohon maaf ini mungkin waktu kita terbatas, tetapi tidak akan mengurangi makna daripada webinar kali ini. Nanti materinya juga akan di-share oleh panitia ya setelah kegiatan ini. Baik, selanjutnya waktu dan kesempatan akan saya serahkan kepada Bapak Fajrin untuk memaparkan beberapa materi pengenalan permainan berbasis digital coding dengan aplikasi Twine. Silakan Pak Fajrin. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Ibu Ayu yang memberikan kesempatan kepada saya. Selamat siang menuju sore hari yang cerah dari Kota Denpasar. Bapak Ibu guru hebat yang telah hadir di breakout room 3. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas antusiasmenya. Izinkan kami pada sore hari ini membagikan sedikit pengalaman kami. Semoga yang dari sedikit ini bisa sama-sama bermanfaat nih Bapak Ibu untuk dunia pendidikan kita yang lebih baik lagi, setidaknya dimulai dari peserta didik kita di dalam kelas. Oke. Eh, Judul yang kami ambil yaitu Twine for Teaching, Twine for Teacher. Kenapa? Karena banyak dari kita semua sebagai seorang guru yang tidak tahu IT, terutama mungkin guru-guru yang tidak berkaitan dengan TIK, ataupun kita yang memang guru-guru yang sudah tua, yang tidak familiar dengan coding, ternyata setelah mengetahui aplikasi Twine dan mempraktikkan secara langsung ketika pelatihan, itu saya melihat sendiri ternyata guru-guru tua atau guru-guru yang lebih dewasa juga ternyata sangat punya antusias yang tinggi. Selain itu juga mereka sangat bisa karena menurut saya sendiri untuk aplikasi ini itu sangat mudah ya Bapak Ibu ya untuk digunakan. Jadi silakan siapkan laptop masing-masing pada materi sore hari ini kita akan langsung mempraktikannya yang insya Allah 35 menit sangat cukup gitu. Untuk materi yang kurang nanti Bapak Ibu bisa mengembangkannya kembali ya setelah webinar ini. Nah, sebelumnya izinkan kami berdua memperkenalkan diri terlebih dahulu yang dimulai dari Ibu Ayu. Baik, terima kasih Pak Fajrin diberikan kesempatan lagi untuk memperkenalkan diri ya. Saya nama lengkapnya Ninyoman Ayu Sukaasih, SPDH. Saya adalah guru agama Hindu di SMP Negeri 2 Denpasar. Nanti Bapak Ibu guru siapa tahu ada bermain ke Bali atau ke Denpasar bisa bertemu dengan saya di SMP Negeri 2 Denpasar. Nah, di sini tadi Pak Fajrin, ayo diisi gininya profilnya ya. Saya terpilih kemarin kebetulan pada saat pelatihan bersama Guru Binar Kota Denpasar tahun 2024 itu menjadi peserta terfavorit. Baik, terima kasih Pak Fajrin atas waktunya untuk memperkenalkan diri. Kembalikan waktu kepada Pak Fajrin. Baik, terima kasih Ibu Ayu. Jadi Ibu Ayu ini Bapak Ibu semua salah satu codingers terbaik nih untuk pelatihan ini. Beliau terpilih menjadi peserta terfavorit pada saat itu. Selanjutnya izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya M. Fajrin. Saya sebenarnya juniornya Ibu Ayu. Karena beliau adalah senior saya di sekolah. Ya, senior yang sangat luar biasa dan hebat ya, inspirasi saya di sekolah. Nah, saya guru IPS nih di SMP Negeri 2 Denpasar. Dari Twine ini juga saya mendapatkan kesempatan yaitu menjadi juara 3 lomba GTK inovatif Provinsi Bali kategori alumni PPG Prajabata. Jadi sebenarnya pengalaman saya mengajar pun tidak banyak, tidak lebih dari Bapak Ibu pastinya, tapi semoga yang sedikit dari saya nanti, dari kami nanti bisa bermanfaat Bapak Ibu. Jadi tanpa memperpanjang waktu, kita langsung masuk ke materi Bapak Ibu ya. Oke. Pengalaman menggunakan Twine. Saya menerapkan media pembelajaran ini untuk pembelajaran IPS. Yang dimana di dalam kelas itu membuat peserta didik antusias. Bahkan mereka tidak cuma antusias untuk belajar menggunakan Twine, tapi malah mereka juga mau belajar nih cara menggunakan Twine. Nah, dari pengalaman itu juga saya sehingga bisa mendapatkan kesempatan untuk juara 3 lomba GTK inovatif kategori alumni PPG Prajabatan di Provinsi Bali, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya
Pernyataan Pak Wakil Presiden sangat cocok untuk diterapkan menggunakan aplikasi Twine ini. Bisa nggak sih di SD atau di SMP, Pak? Misalnya, bisa menurut saya pribadi, apalagi Bapak Ibu yang datang dari background sekolah bonafit atau sekolah-sekolah internasional atau sekolah-sekolah negeri yang bagus, yang murid-muridnya sudah terfasilitasi dengan baik, hal itu akan membuat mempermudah kayak gitu. Apalagi kalau murid udah punya HP masing-masing atau enggak semuanya sudah tersedia, itu akan semakin mudah lagi penerapan media Twine ini. Lanjut, Bapak Ibu. Nah, Twine juga sangat cocok untuk pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berupa konten, proses, produk, dan hasil belajar. Kita semua sudah tahu bahwa empat aspek di pembelajaran berdiferensiasi ini tidak cuma ternyata tanpa menggunakan teknologi, tetapi belajar dengan menggunakan teknologi juga bisa. Karena di Twine kita bisa nih, Bapak Ibu, langsung menerapkan media pembelajarannya. Misalnya nih kita mau masukin foto, video, tanpa membayar fitur. Semua itu gratis, tinggal kreatifnya kita memasukkannya seperti apa. Jadi kalau ada yang audio misalnya atau ada yang visual, itu bisa diberikan kontennya. Atau ada yang sukanya membaca, kita tinggal menaruhkan teks bacaan untuk peserta didik kita. Nah, prosesnya seperti apa sih yang bisa didiferensiasi? Bisa belajar di dalam kelas full atau di luar kelas, nanti diarahkan melalui poin yang Bapak Ibu sudah buat kayak gitu. Nah, yang ketiga, produk-produk ini bisa banget peserta didik diarahkan untuk membuat kuis, membuat portofolio, atau apapun yang sesuai dengan kebutuhan atau keadaan di sekolah tersebut. Yang terakhir, hasil belajar. Nah, untuk hasil belajar ini, Bapak Ibu bisa mengasesmennya melalui kuis pilihan ganda, esai, ataupun diarahkan dengan media pembelajaran lain. Karena di Tuan ini, Bapak Ibu mungkin yang familiar di kita adalah Quizizz, word wall, atau media pembelajaran yang memang sudah dikampanyekan di mana-mana. Itu juga bisa disambungkan loh di Tuan. Kita tinggal copy paste aja embednya, nanti bisa dimasukin. Jadi dirangkum satu aplikasi Twine ini. Itulah keunggulan Twine Bapak Ibu. Kita sudah gratis, kita bisa bebas berekspresif, kita bisa memberikan konten sesuai dengan apa yang peserta didik kita butuhkan. Jadi Bapak Ibu, misalnya nih, saya pribadi setelah mengajar satu semester, saya taruh di Twine ini gitu materinya. Jadi nanti peserta didik bisa melihat kembali materi-materi yang mereka pelajari, entah itu link dari YouTube atau gambar-gambar. Jadi itu bisa menjadi produk yang bisa kita gunakan, bisa kita bagikan ke peserta didik. Gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu apakah sudah siap laptopnya? Coba saya tanya, bisa dijawab di kolom chat. Apa ada yang sudah mengikuti dengan laptop? Biar kita langsung praktik Bapak Ibu sore hari ini. Siap. Oke Ibu Inung, Ibu Ayu sudah siap. Pak Agus sudah. Oke. Yang lain Bapak Ibu, 7 orang lagi. Oke, Ibu Darwati siap. Oke, baik Bapak Ibu, kalau seperti itu kita mulai. Kita mulai dari membuka dulu websitenya, yaitu twinery.org. Baik Bapak Ibu, jika ada kendala bisa buka mic ya, ataupun bisa langsung chat di kolom chat, karena memang kita bisa langsung praktik biar Bapak Ibu bisa merasakan langsung nih sensasi cara membuat aplikasinya. Ternyata coding itu nggak sesulit itu ternyata ya, padahal saya juga mana mungkin seorang guru, saya bukan TIK, saya tidak terlalu ahli tentang coding, saya guru IPS loh, tapi bisa juga ternyata. Dan fun fact-nya ada senior saya juga yang ikut pelatihan, beliau umurnya 50-an dan mau pensiun, bisa juga ibunya mengikuti kayak gitu. Jadi seru juga nih, ternyata ya seorang guru bisa membuat aplikasinya sendiri. Oke, apakah sudah membuka membuka masing-masing Bapak Ibu? Baik. Sudah ya Bapak Ibu ya membuka websitenya ya. Website yang mulai dari aplikasi ini. Sekarang kita kan sudah nih di desktop awal ya, di tampilan pertama. Twine is an open source tool for telling interactive non-linear stories. Jadi kita sudah di depan ini. Di sini ada dua pilihan, download desktop app yang use in your browser. Kalau download desktop app, kita harus download dulu aplikasinya baru bisa digunakan. Karena waktu yang mepet, kita langsung aja klik use in your browser Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu diklik. Sudah ya Bapak Ibu ya dikliknya. Apa?
nggak bisa gini-gini. Oke. Nah, di situ Bapak Ibu ada tulisan new. Nih, new Bapak Ibu. Oke, kita klik new ya Bapak Ibu ya. Oke, terus kita kasih nama nih apa yang mau kita buat. Misalnya, saya mau membuat tentang cerita Doraemon. Belum ya? Green ya? Oke, baik. Saya coba izin stop screen terlebih dahulu ya. Saya izin membuka lagi. Bapak Ibu sudah masuk ke twinery.org ya? Oke, oke. Mulai ya, ulang ya. Bapak Ibu sudah masuk twinery.org. Oke, sekarang kita klik use in your browser Bapak Ibu. Use in your browser. Nah, sudah nih Bapak Ibu nih. Use in your browser nih. Sudah Bapak. Oke, baik. Setelah itu, kita Bapak Ibu di sini ada klik new nih. Kita klik dulu new. Nah, kita di sini bisa nulis apa sih project yang mau kita buat. Misalnya kita mau buat tentang cerita Doraemon. Oke, cerita Doraemon. Doraemon. Oke, tinggal kita create atau kita buat. Nah, sudah nih masuk di halaman pertama Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan melihat tools-tools yang ada Bapak Ibu. Gimana sih biar gampangnya? Izin saya mengirimkan ini terlebih dahulu ya. Webs apa mana sih tadi? Sintaksnya terlebih dahulu. Oke, di sini sintaksnya Bapak Ibu bisa dibuka. Bisa dibuka ya sintaksnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tampilan awal yaitu untitled passage. Di sini adalah halaman pertama yang bisa kita gunakan. Misalnya nggak ada nih, kita tinggal klik aja new. Nah, muncul kan untitled ini. Ini seperti kita misalnya buka aplikasi atau buka apa, itu halaman pertamanya. Misalnya kita buka YouTube. Nah, inilah halaman pertamanya. Nah, di sinilah tawain kita. Misalnya nih Bapak Ibu, kita ketik 2 kali, nanti kan muncul nih Bapak Ibu halaman di sebelah kanan ini. Gimana sih Pak cara membuat halaman pertama? Nah, karena ini waktunya terbatas, kita langsung kasih ya sintaks codingnya. Oke, Bapak Ibu ini sudah ada. Nanti tinggal di copy paste nih di ya saya kirimkan dulu kodenya di Zoom. Nanti tinggal copy paste di sini. Oke. Kalau sudah di copy paste, minta tolong infonya Bapak Ibu, sudah atau belum gitu. Ya Bapak Ibu, apa yang sudah ada yang copy paste tersebut? Di nggak ada, nggak ada sintaknya. Buka dulu ya di sintaksnya ini juga ya. Oh iya nanti ya, biar nggak error gitu. Ini gampang error nih. Ya, Bapak Ibu, apa sudah ada yang ini? Sudah ada yang sampai di tahap ini? Tahap mengcopy? Boleh dibuka mic-nya biar gampang ini kita ya, biar gampang interaksinya. Maaf Pak, yang di copy yang mana ya? Yang nama input itu. Iya, Toh, nama input sampai opening Bapak Ibu, sampai tutupan terakhir. Ini contohnya Gih, di sebelah kanan tuain saya ada di sini. Nih. Oke, misalnya nih kita kita copy dulu, kita masukin ke tuainnya Bapak Ibu. Oke, nah sudah? Maaf Pak, saya tidak bisa copy. Udah klik kanan juga pakai kursor gitu juga udah tidak mau dia. Tidak bisa di sama copy. Pak. Saya juga nggak bisa ngopi. Oke, baik. Saya masukin di ini aja ya, di link drive-nya ya, di sintaksnya ya, di paling bawah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengcopy di sana Gih. Ini saya Baik. kopikan di drive-nya. Oke, sudah saya kasih di drive, tinggal dikopikan yang paling bawah nih Bapak Ibu. Di Zoom sudah kirim, tapi saya nggak bisa. Oke, Hmm.
Yang tidak bisa copy di kolom chat, Bapak Ibu bisa copy melalui itu. Setelah di copy terus dipaste di Iya. anti untitled ini, Pak. Nggih, betul Ibu, di untitled passage. Sudah bisa ya? Oke. Nah, karena kita sudah mengcopy nih Bapak Ibu, di sebelah kanan kita, di tempat copy tadi ada tulisan test from here. Saya arahkan kursor saya ke sini, test from here. Kita boleh banget nih klik dulu deh test from here-nya. Satu, dua, tiga. Oh, muncul nih halaman pertama nih. Sudah bisa Bapak Ibu? Gimana? Hmm. Bapak Ibu sudah muncul halaman pertamanya? Saya kok belum bisa ngopi ya, Pak? Belum bisa apa? Saya Belum. taruh di untitled kok belum bisa. Oke, Bapak Ibu saya contohkan ulang ya Bapak Ibu ya untuk mengcopy pastinya ya. Tadi kan kita udah punya untitled pages nih. Kalau nggak ada, Ya. tinggal klik plus new. Nah, sudah. Terus kita copy ini pencet dua kali. Di sebelah kanan ada muncul seperti ini, Ibu. Ada sudah muncul seperti ini. Tinggal kita copy Ctrl plus V. Oh, V. Oke. Apakah sudah muncul seperti ini? Oh, iya ya. Ya. Tempel. Terus Terus kita tes nih apakah sudah muncul asal aplikasinya. Di sini ada test from here. Klik. Nah, dia akan muncul seperti ini ya Pak Ibu. Berarti aplikasi kita sudah nih halaman pertama sudah kita buat gitu. Gimana Pak Ibu? Apakah sudah ada yang berhasil? Boleh diberikan suaranya yang sudah Sudah berhasil? sebagian besar, Pak. Atau ada masih kendala sebelum kita lanjut ke page selanjutnya? ulangi, Pak, saya belum berhasil. Ibu Inung, gimana Ibu Inung? Saya juga, Pak. Mohon diulangi lagi, baru Oke, bisa ngopi linknya. oke Iya, siap. baru bisa ngopi sama nempel terus habis itu Oke, Bapak Ibu, kan sudah di tahap tempel ini ya kopi kodenya ya. ya Oke, terus kita coba klik test from here. Itu ada di pojok test kanan. from here. Ya, Sebentar, Pak. ah, Test from here. Oke, sudah berhasil. Ore, oke, sudah berhasil. oke, Horis, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, berarti kita udah bisa coding nih, udah bisa bikin satu aplikasi ya. Oke, baru pernah. Nah, eh, Ibu Weni Luyan, oh, gimana nih Ibu? Ini co-hostnya. Oh, nggak jadi ya, Bu ya. Baik, Ibu, izin Ibu ya, kita lanjut ya. Oke, sekarang nih Bapak Ibu, kita kan sudah nih di halaman pertama nih Bapak Ibu ya. Di sini nanti siswa bisa menginput namanya siapapun. Tapi gimana sih biar punya halaman selanjutnya gitu. Nah, di sini karena kita copy ada kata opening jadinya. Misalnya nih kita apa ya? Misalnya copy kita klik start, itu kan belum ada halaman kedua ya. Seperti misalnya kita main game atau buka aplikasi atau buka website itu kan kalau ketika kita klik nama atau taruh nama atau login itu ada halaman selanjutnya. Nah, gimana nih halaman selanjutnya kita buat? Oke, kita kan sudah buat nih Bapak Ibu di sini. Biasanya kan yang pertama itu setelah kita buat halaman pertama, kita buat halaman kedua. Ya, kalau di pembelajaran kan biasanya sinopsis atau cerita awal ya yang bisa kita kasih ke peserta didik gitu. Nah, gimana caranya? Nah, misalnya kita mau naruh selamat datang gitu kan peserta didik kita. Coba deh di yang kosong ini kita kan tulis selamat datang murid-murid murid-murid yang berbahagia berbahagia Pak Guru harap kalian hari ini di dalam kondisi
Kondisi yang baik-baik saja, yang baik-baik saja. Terus, apakah sudah siap? Apakah sudah eh, siap belajar? Oke. Di passage kedua ya Bapak Ibu ya, yang sudah kita buat Bapak Ibu. Nah, kalau sudah buat nih, coba sudah tulis, kita coba klik lagi test from here. Kita klik mencari tahu apakah sudah masuk ke halaman kedua yang ingin kita buka. Misalnya nih, test from here. Nah, wah ternyata sudah nih kalau di saya nih. Kalau di Bapak Ibu bagaimana? Apakah sudah siap? Apakah sudah bisa? Sudah. Oke, Ibu Inung. Ibu Darwati gimana? Belum. Ayo Ibu, semangat Ibu. Kita Sampai tunggu. di apa? Ada kata start tombol merah terus gimana? Oke, itu kan di unlighted passage ya, Mbak Ibu. Di bawahnya ada passage opening. Ini startnya saya klik ya, Pak. Tidak, kembali lagi ke coding twine-nya, Ibu. Kembali ke halaman sebelumnya seperti yang ada di layar, gitu. Bentar, bentar. Kembali ke awal. Ya, terus Oke, diklik dulu tulisan opening di bawah, Ibu, di halaman kedua itu. diklik opening halaman kedua ya. Ya. Terus Terus ada muncul di sebelah kanan yang baru. kok masih eh, tadi seperti yang saya copy yang pertama tadi nama Oke, input. klik openingnya double dua kali, Ibu. Jangan klik sekali, Oh, tapi double dua kali. tik, tik. Ya, 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 ya. Terus selamat datang tadi. Heeh. Jadi, apakah Selamat sudah datang. ada tulisan muncul seperti di layar saya? Sebentar, Pak. Mm-mm. Selamat datang murid-murid yang berbahagia. Atau Ibu mau pakai bahasa Jawa atau bahasa Bali atau bahasa apapun, silakan Ji, Ibu bisa disesuaikan. Mm-mm. Atau mau apa gitu opening dari Ibu bisa silakan. Oke, Bapak Ibu, bagi yang belum bisa dilihat di sebelah kanan Dari saya. Sekarang saya mau ajarin nih, bagaimana sih kalau naruh video gitu, biar menarik kan? Atau kita memang mau mengajar nih, butuh menaruh video di konten materinya. Misalnya kita nggak punya video, atau kita mau naruh video dari YouTube. Kita silakan, aduh ini lagi situs gacor ini. Kok promosi YouTube tadi? YouTube. Nih, kita coba search nih YouTube nih. Nah, sekarang penjelasan kurva nih Bapak Ibu ya. Oke. Oh, tentang Doraemon ya. Atau oke. Opening Doraemon misalnya. Opening Doraemon. Oke, opening Doraemon. Ini coba kita kasih dulu musiknya karena kita kan tentang sejarah ini. Sudah? Sudah sampai YouTube Bapak Ibu? Biar saya tidak terlalu cepat. Biar Bapak Ibu paham. Yang lain? Ada yang sudah sampai YouTube? Sudah dapat videonya? Sudah. Ya, sudah ya. Baik, Bapak Ibu, di YouTube, di aplikasi, ketika kita sudah sampai di video itu, ada klik bagikan. Oke, klik bagikan Bapak Ibu ya. Terus kita klik sematkan. Nah, muncul seperti itu. Nanti kita salin. Oke, sudah salin. Terus kita balik ke Twine tadi, Bapak Ibu, tempat kita coding. Misalnya masih di opening tadi, kita tinggal Control plus V. Oke. Sudah ya Kotor Plus V. Nah, kita tes lagi nih apakah videonya sudah masuk kayak gitu.
Oke. Sudah pakai Mohon mouse maaf, bisa copy nama. menempelnya di mana ya, Pak Di, Fajrin? boleh di bagian opening dulu Ibu, di bawah yang tadi kan sudah kita unlisted passage, halaman pertama, kita di halaman kedua dulu Bapak Ibu. Oke. Oke, langsung copy di sini Bapak Ibu setelah kita dapat videonya tadi. Oke, kalau sudah, nanti kita bisa tes lagi nih Bapak Ibu, apakah videonya sudah masuk? Coba kita tes from here. Nah, videonya sudah masuk Bapak Ibu. Apakah di Bapak Ibu juga sudah masuk? Ibu Inung gimana? Yang masuk kenapa tulisan linknya ya? Bukan. Sama, sama saya juga tulisan linknya. Ah, bukan, bukan Ibu. Nah, saya, oke, Ulangi, ulangi. saya ulangi di YouTube-nya ya. Sudah kita Ya, buka YouTube dan buka video yang mau dimasukin. Ya, Sudah. Terus di sini ada klik bagikan di sebelah ya, kanan. sudah. Sudah? Sudah salin. Terus ada semat, jangan salin Bapak ya, Ibu. oh, Ada klik sematkan. sematkan. Lagi, Oh, bagikan. sematkan. Nanti muncul Oh, seperti ini. semakan. Oke, Mm-mm. oke, oke. Terus baru kita klik salin. Oh, ya, 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 ya. Oke, kita balik lagi ke poin tadi di bagian openingnya. Terus kita tinggal copy paste, Ctrl plus V Bapak Ibu. Sudah Ibu Inung? Berhasil. Oke, terus kita tes from here. Apakah masuk videonya? Oke, video saya sudah masuk. Kalau video Bapak Ibu gimana? Oke, Pak Agus, mantap. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini kan nggak terputar terputar otomatis ya videonya, Bapak Ibu ya. Sekarang kita mau bikin videonya jadi terputar otomatis, biar peserta didik bisa langsung nonton kayak gitu. Kita kembali ke poin yang tadi. Di sini, Bapak Ibu, kita masih di link yang sematkan yang sudah kita salin tadi. Di sini, Bapak Ibu, cari tulisan embed sekarang. Nih, kalau di saya kan ada tulisan embed nih. Nah, sudah sampai di tulisan embed kah Bapak Ibu? Sudah dapat tulisan embednya? Sudah setelah Oke. slash.com slash itu ya. Oke. Terus kita cari sampai di tanda tanya. Sampai di tanda tanya. Ada dapat tanda tanyanya? Sudah. Oke, baik. Kita, baik, saya kopikan dulu punya saya Bapak Ibu ya. Soalnya ini, biar cepat. Oh, sorry, sinopsis ya. Saya kopikan. Ini kode yang harus di copy setelah slide tersebut, Bapak Ibu, agar bisa terputar otomatis. Saya kopikan di sini ya. Autoplay sama dengan satu, terus tutup kurung. Ini Bapak Ibu. Kita sudah dapat tadi tuh yang tanda tanya nih Bapak Ibu. Setelah tanda tanya, kita tinggalkan copy kode tersebut. Atau Bapak Ibu bisa menulis secara manual. Autoplay space 1, kita masukin ke tanda tanya yang sudah kita dapatkan tadi. Oke, spasi. Oke, baik Ibu Wina, sebentar lagi Ibu, kita ini dulu, nanti tiang ulang kembalikan lagi nih. Autoplay, sudah sampai copy autoplay sama dengan satu dan spasi Bapak Ibu? Jika sudah, bisa langsung tes from here, apakah otomatis videonya berjalan? Iya, ternyata otomatis nih Bapak. Sudah otomatis di saya Bapak Ibu. Apakah di Bapak Ibu ada yang sudah berhasil? Sudah. Oke, sudah. Tepuk tangan sekali lagi dong Bapak Ibu karena sudah berhasil di halaman 2. Oke, Ibu. Ibu siapa ya? Ibu Winda ya. Oke, yang ulang ke YouTube Ibu ya. Ah,
Oke, selamat, selamat Mbak Agus. Saat yang ulang ke YouTube, Ibu tolong buka ini. Sudah sampai di video yang mau ditambahkan, Ibu? Boleh dibuka mic-nya ya, Ibu Winda ya. Sudah Pak. Saya lagi mau nyari yang Bapak bilang embed tanda tanya tadi Oke, itu di mana. terus klik bagikan, terus klik sematkan atau embed. Biasanya kalau dalam bahasa Oke, Indonesia. siap. Oke, siap. Sudah, Itu sudah. Mhm. baru kita kan muncul seperti ini, Ibu ya. Kita klik Hmm, salin, gitu. Oke. Mhm. Oke, ini yang di copy, dituain yang mau kita buat gitu. Oke. Oke, Bapak Ibu. Kalau sudah langsung tes from here, Ibu Winda ya. Nah, Yes, nah, from ini kan here. sudah ada 2 halaman nih. Gimana sih Pak cara nambah halaman selanjutnya yang dimana kita mau eh, eh, apa ya mau bikin halaman ketiga. Ini kan arah panah dari halaman pertama ke halaman kedua nih. Tapi kok halaman selanjutnya gimana caranya Pak bikin? Nah, dengan cara yang simpel Bapak Ibu, kita tinggal apa ya? Saya keyboard saya agak rusak soalnya nih. Kita bisa menambahkan buka kurung 2 kali dengan kurung yang datar yang seperti ini ya. Ini Bapak Ibu kurungnya. Nah, seperti ini, buka kurung, terus kita mau bikin halaman misalnya setelah opening, terus kita mau bikin biodata Doraemon misalnya, biodata Doraemon, halaman selanjutnya biodata Doraemon, Doraemon. Setelah kita buka, kita tutup lagi kurungnya, gitu misalnya. Wait sebentar Bapak Ibu ya. Nah, ini, oke, Ctrl V. Oke, ini kita akan sudah punya halaman ketiga. Oh, betul ya halaman ketiga ya. Waduh, sorry. Kita klik dulu new Bapak Ibu. Ini untuk halaman ketiganya. Nanti yang ini kita kasih, sorry. Sudah klik new dan dapat passage ketiga. Iya, apa masukin foto video dulu ya dia jadi apa kita ajarin dulu mau image ya. Oke. Oke, Pak Ibu, sorry karena ini waktu tinggal 6 menit, saya akan mengajarkan dulu bagaimana sih cara menaruh foto dan musik Bapak Ibu ya. Mohon maaf sebesar-besarnya karena ini waktu tinggal sedikit. Ini kita coba buka di halaman ketiga Bapak Ibu. Sudah, misalnya kita mau naruh foto di Google nih, gimana sih caranya Pak untuk menaruh foto di Google? Oke, baik. Sekarang Bapak Ibu buka dulu Google-nya. Misalnya kita mau naruh foto Doraemonnya, Doraemon PNG misalnya. Oke, sudah. Jika sudah sampai sini, kita bisa klik gambarnya Bapak Ibu. Di gambar tersebut bisa klik kanan. Kalau sudah, kita bisa copy link address. Copy link address. Nah, sudah copy link address, kita kembali ke Twine tadi misalnya ya. Copy link address, kita Ctrl plus V. Apakah sudah bisa? Belum, Bapak Ibu. Ada kode yang harus ditambah. Sorry. Bukan copy link address, Bu, tapi copy image address. Sorry, sorry. Mohon maaf, Bapak Ibu. Ini kita bukan copy link address ya, tapi copy image address. Sorry, sorry. Copy image address di gambar. Kita kembali lagi ke gambar tadi, klik kanan, terus copy image address, Bapak Ibu. Setelah di copy, kita kembali ke Twine. Di sininya dihapus dulu ya Bapak Ibu ya, biar nggak salah. Tapi Ctrl plus full V. Nah, apakah sudah bisa? Belum bisa. Coba kita tes dulu. Tes from here. Nah, belum muncul kan? Gimana biar muncul, Pak? Oke. Kita ada kode tambahan yang bisa langsung Bapak Ibu copy paste ya. Wait, saya carikan dulu kodenya. Oke. Ini with, saya kopikan dulu di kolom chat. With-nya, ini penutupnya, ini pembukanya. Image search. Oke. Oke. Ini ada dua kode Bapak Ibu yang sudah saya berikan. Pertama kita buka dulu kode pertama IMJ apa buka kurung image IMJ SRC sama dengan ini dikopikan Bapak Ibu di depan link yang sudah kita dapatkan di Google tadi. Coba kita lihat ya Bapak Ibu ya di layar coba diperhatikan. Ini kita copy Ctrl plus V spasi
Kayak gitu. Oke, kalau sudah lanjut kita tutup dengan kode yang width 50%. Apa sih 50% ini? 50% ini ukuran gambar yang akan tampil di perangkat peserta didik Bapak Ibu. Nah, setelah PNG ini di spasi dulu, baru Ctrl V Bapak Ibu. Oke. Nah, sudah masuk nih kodenya nih, kode pembuka dan kode penutupnya. Coba kita tes nih apakah gambar kita sudah masuk. Kliknya test from here. Nah, ternyata sudah masuk gambarnya Bapak Ibu. Apakah ada yang berhasil atau butuh saya ulang terlebih dahulu lagi? Ada yang berhasil nggak? Coba dikasih chat dulu Bapak Ibu. Mumpung masih ada waktu. Itu pakai spasi tadi ya, Pak? Enggak, PNG. spasi dulu. Setelah IMG search, spasi kayak gitu. Atau enggak, yang PNG ini spasi dulu baru with 50% ini. Oke. Ini 50%. Misalnya kita kalau mau cukup 25% bisa nggak? Bisa. Nanti ukurannya akan terubah otomatis Bapak Ibu. Nih misalnya contohnya saya ubah ke 25%, test from here. Muncul lebih kecil. Oke, aman Bapak Ibu ya. Sampai sini ya. Atau ada yang masih mau bertanya dulu? Berhasil. Oke, Ibu Winda. Oke. Wah, waktunya mepet nih Bapak Ibu ternyata ya tidak semudah itu tidak secepat itu ya waktunya tidak berasa nih. Tapi setidaknya sampai sini Bapak Ibu sudah bisa halaman pertama menaruh biodata peserta atau di opening pertama. Terus kita lanjut ke sudah bisa menaruh video, pemutaran otomatis dan gambar ya Bapak Ibu ya. Nah, terus selanjutnya ini masih cukup nggak ya? Coba kita cara masukin musik Bapak Ibu biar di masih bisa nggak ya? Nggak mungkin kali. Oh, gimana ya ini Ibu pihak guru binar? Ini apa selanjutnya seperti apa ya Bapak Ibu ya? Mungkin pesertanya masih mau bikin sampai selesai aplikasi satu atau masih benar-benar mau tahu sampai terakhir atau mau ada kelanjutan atau gimana ya? Mungkin nanti informasinya lewat guru binar Bapak Ibu ya bisa ditanyakan Gi karena waktunya terbatas nih Bapak Ibu. Oh iya, tampilkan contohnya Ibu Ayu. Belum berhasil ya Ibu ya, Ibu Inung ya. Yang gambar Ibu Inung belum berhasil ya. Kita masih ternyata cukup makan Iya. waktu Ibu ya. Oke, nanti kita kembali dulu ke main room Bapak Ibu ya. Nanti keputusan selanjutnya bisa ditanyakan ke pihak guru binar, apakah ada webinar lanjutan atau kelas lanjutan atau seperti apa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami atau kekurangan dari kami. Semoga yang masih kurang ini bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Ya, nanti Pak langsung Pak lanjut. Fajri Oke, bertanya dulu Pak Fajri. oke, Kalau mau silakan. share ke murid, kalau mau share ke murid apa yang di share link apa? Share apa Ibu Share ya? ke Kalau kita mau share ke murid, link apa yang di share? Itu nanti itu ada di bagian ini Bapak Ibu. Eh, ada di bagian build. Bagian build ya. Sudah? Kalau Oh, sudah bagian build. Oke, eh, oke. terus publish to ini publish to file. Kliknya publish Oh, to oke. file. Publish to file. Oke. Oke. Lanjut, belum selesai terus export as to oh sorry. Eh, udah nggak ya publish to file wait. Sebentar saya buka dulu. Oke, udah. Oke. Ini cerita Jadi open. Doraemon ada ya. Eh, cerita Ya. Doraemon udah ada. Nah, muncul nanti. Selamat sore, Pak Iya, Fajri. selamat sore. Iya, Ibu, Bu selamat Ayu, sore. mohon maaf sekali ini waktunya hampir habis. Terima kasih untuk paparannya. Saya yakin yang lain juga masih penasaran. Semoga nanti di lain kesempatan bisa disambung seperti itu. Bentar. Nah, prosesnya sekarang sama dengan yang tadi, Bapak Ibu. Ini misalnya yang saya pakai. Jangan lupa, yang kita copy itu yang disematkan. Ini kita klik, sematkan, copy, kemudian kita taruh kembali di ini ya, di twine kita tadi. Sini, paste. Jangan lupa, kalau mau tidak terlihat kotaknya, kita ubah ini jadi 0, ini juga 0. Kemudian autoplay-nya saya pakai langsung jalan ketika dia klik benar, berarti langsung ke passage benar.
Ya, tidak usah kita ngeklik tanda panahnya. Kemudian ini lihat di Pukaru juga saya hapuskan. Nah, kita tes ya. Dari yang PC menjawab dengan benar tadi. Dari sini saya mulai. Oke. Ternyata organ yang benar untuk mengunyah itu gigi. Ketika diklik. Nah, ini kadang-kadang, terkadang, uh, terkadang suaranya akan agak lambat masuk. Itu bisa disebabkan bergantung kepada koneksi dari masing-masing pengguna. Ya, karena kita ngambilnya langsung dari web. Nah, seperti halnya juga Pak Eka tadi yang menggunakan YouTube, terkadang buffering di sana, tergantung koneksi pengguna. Nah, demikian Bapak Ibu ya. Eh, Kalau kita mau insert suara. Nah, selanjutnya seperti yang dibilang Pak Eka tadi, bagaimana kalau kita mau mengatur ini, mengatur tulisan? Sebenarnya tadi Pak Eka sudah sempat menyampaikan atau menampilkan, misalnya untuk tulisan soal ini, saya mau buat biar tulisan soal ini eh, dia warnanya berbeda. Nah, kita tinggal atur dengan cara ini kita blok, kemudian kita klik color warna. Nah, ini bisa kita atur. Jika tidak kita klik yang bawah, kita bawa defaultnya saja atau bawaannya saja, maka contohnya akan seperti ini. Tulisannya warna putih, kemudian seperti ini tampilannya. Nah, sekarang saya atur dengan flat color. Saya pilih tulisannya misalnya saya menggunakan warna biru. Nah, tinggal diklik warna biru. Terus background tulisannya apa? Oh, ini di belakang tulisannya mau saya gunakan hijau atau warna putih saja karena tadi menggunakan warna biru. Nah, kalau sudah seperti ini kita klik add. Ini akan muncul dari rumus-rumus Bapak Ibu. Sebenarnya inilah kode-kodenya atau coding yang kita gunakan. Tetapi di Twinary ini enaknya kita pakai ini adalah kita tidak perlu menghafalkan terlalu banyak rumus. Jadi tinggal gunakan yang sudah ada saja. Kita tes ya. Nah, jadi seperti ini. Tulisannya warna biru, kemudian backgroundnya warna putih. Demikian juga untuk meratakan. Tadi sudah Pak Eka sepertinya sudah mengisikan rata ini ya, rata tengah, kemudian dan lain-lain. Kalau mau membuat dia huruf cetak atau maaf bold misalnya atau italic, kita klik di sini saja. Ada banyak hal yang bisa kita explore di bagian ini Bapak Ibu, tapi karena keterbatasan waktu kita, barangkali Bapak Ibu bisa mengeksplor selanjutnya. Nanti ikuti arahan yang ada pada Google Site. Nah, karena waktu kita tinggal beberapa menit lagi, saya sampaikan yang terakhir. Ya, Bapak Ibu, menggunakan media Twinary ini, kita bisa bekerja bersama teman. Jadi kalau misalnya saya ingin membuat sebuah media bersama-sama dengan teman bertiga itu misalkan, atau 2 orang misalkan, maka ini bisa kita ekspor. Nah, ekspornya itu ada di sini. Ini misalnya media yang saya mau ekspor misalnya, di bagian ini Bapak Ibu ya. Nah, ini. Di bagian build, ya paling di bagian atas, ini ada 2 pilihan. Ada publish to file, ada export as TWI. Kalau kita kliknya export as TWI, maka langsung muncul di sini, langsung terekspor, langsung kita download dalam bentuk ekstensinya .twi. Nah, kalau yang .twi ini kita nanti kirimkan kepada teman kita, maka teman kita bisa mendownload itu kemudian memasukkan di Twinary-nya dia. Nah, contohnya begini. Nah, ini punya saya. Ini sistem reproduksi misalnya saya hapus dulu. Ada teman yang mengajak saya untuk membuat tentang sistem reproduksi. Caranya, S2 yang tadi dikirim oleh teman saya download ya lewat WA misalkan. Kemudian setelah di-download, saya klik di library, klik import. Nah, ini ada choose file. Kita memilih filenya. Tadi sudah saya download. Nah, ada yang ini ya. Ada yang barusan bahan latihan.dwi. Kemudian ini sistem reproduksi. Oh, ini teman saya mengirimkan ini untuk saya edit. Kita klik ini. Open. Nah, muncul ini.
Nah, passage-nya sudah ada di dalamnya. Tinggal kita edit sesuai dengan bagian yang perlu kita edit. Itu yang pertama, Pak Bu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, tadi kita sudah mengerjakan ini medianya. Sekarang kita mau mengirimkan kepada siswa untuk dikerjakan atau dicoba. Maka yang kita lakukan adalah publish to file. Saya ulang sekali lagi, kalau yang masih bisa diedit itu kita export as TWI. Kalau yang akan diterima oleh siswa, kita buat publish to file. Ketika ini kita klik, langsung terpublish. Dia akan munculnya di downloadan. Ya, ini downloadan sistem reproduksi.html. Nah, HTML inilah yang kita kirimkan kepada siswa. Kalau ini dikirimkan kepada siswa, jika siswanya menggunakan Android, ini dia bisa langsung mengerjakan di sini. Ini saya punya saya ya. Ini masukkan namamu dan sebagainya. Dia akan mengerjakan sesuai dengan apa yang kita buatkan. Ya, oke, saya kembali lagi. Publish to file ini akan menghasilkan dalam bentuk HTML. Nah, seperti contoh Pak Eka di awal, HTML itu biasanya tidak bisa kita buka di iOS. Jadi, kita bisa menggunakan ini lain, web lain ya. Misalnya Pak Eka tadi mencontohkan pakai GitHub. Nah, GitHub kita ya, bentar. ya HTML itu kita upload di GitHub atau yang lainnya juga. Ya, tapi mohon maaf, sayang sekali karena waktu kita sepertinya sudah habis Pak Eka ya. Kita sampai jam 4.45. 445. Ya, kita sudah lewat 3 menit. Mungkin gini Pak Putra, selain yang tadi di Pak Putra, kalau Ibu Bapak ada yang menggunakan apa namanya asesmen itu menggunakan kuisis, itu kuisis bisa disematkan di dalam Twinary. Nanti Ibu Bapak caranya sama, nanti tinggal diambil embednya saja. Embednya diambil, dimasukkan ke dalam presetnya. Nah, nanti embed yang dipilih itu eh, embed. Biasanya kan kuisis itu kalau dalam penugasan itu ada batas-batasnya, ada PR istilahnya. Misalnya kalau yang berbayar atau yang menggunakan yang ikut ikut apa khusus trainer itu dikasih dia sampai satu bisa selamanya. Tapi kalau yang gratis itu bisa sampai 10 hari. Nah, nanti ada embed yang di kuisis yang digunakan untuk mereview dari kuisis tersebut tanpa harus ada batas waktunya. Nah, nanti kalau mau dicoba silakan. Nih, Pak Foto silakan. Terima kasih masukannya, tambahannya Pak Eka. Demikian Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana secara dasar ketika kita membuat media menggunakan media Twinary ini. Ya, nanti jika misalnya ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa kita diskusikan selanjutnya. Nah, untuk waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Ayu ya sebagai MC. Silakan Bu Ayu. Baik, terima kasih Pak Ketut Putra dan Pak Eka. Baik, Bapak Ibu semuanya peserta webinar ya, terima kasih sudah mengikuti kegiatan webinar ini dengan sangat baik walaupun dalam waktu singkat. Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah mulai tertarik dan mulai paham ya bagaimana mengaplikasikan aplikasi Twine tersebut nanti. Ini sangat mengasihkan, sangat menarik perhatian siswa untuk mempelajari, untuk belajar tentunya dengan menggunakan aplikasi Twine ini. Tadi saya sudah discuss dengan panitia, ada satu sesi tanya jawab, tapi kami berikan kesempatan untuk satu orang saja yang bertanya, karena waktu sudah tinggal lagi kurang lebih 15 menit. Baik, mungkin Bapak Ibu peserta karena ini sudah di main room, jadi ada mungkin yang mau bertanya, kami persilahkan. Mungkin ada, bisa di raise hand atau bisa di unmute ininya. Atau mungkin ada yang memberikan kesan-kesan daripada webinar kali ini, ada?
orang yang angkat tangan, Bu Ayu? Itu ada Bu Ayu, ada Bu Winda sama Pak Edi. Bu Winda. Oh iya Bu Winda, tadi kebetulan juga di breakout 3. Baik Ibu Winda, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Apakah suara saya jelas terdengar? Ya, jelas sekali Ibu Winda, silakan. Baik, tadi kami di board 3 itu sudah membuat opening, kemudian juga sudah mengembed link dari YouTube. Cuman saya masih bingung tadi itu panahnya itu pas di untitled passage yang baru, kalau kita klik new itu panahnya nggak ada. Gimana ya cara nyambung panahnya itu supaya dia ke ini ke yang new tadi. Terus tadi sempat juga di apa namanya di spill untuk membagikan ke murid tadi publish to file dan export S2. Nah, karena waktunya sangat mepet, sangat sedikit tadi kita belum bisa ekspor semuanya sampai yang tadi color, background dan segala macam. Jadi itu tadi pertanyaannya yang panah itu tadi kayak gimana caranya untuk nyambungin ke yang new. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Winda. Kebetulan di sebelah saya ini ada Pak Fajrin yang tadi menjelaskan di breakout 3. Saya serahkan untuk ke Pak Fajrin untuk menjawabnya. Baik Ibu Ayu, ini berarti harus praktik lagi Ibu Ayu ya. Bisa nggak ya sedikit waktunya ini untuk tim guru binar? Mohon maaf Bapak Ibu tim. Panahnya aja ya. Jadi biar gampang untuk melihatnya ya. Sepertinya saya harus membuka lagi ini saya ya Bapak Ibu ya. Mohon izin sedikit aja. Ini di Unlisted Passage ini kita beri dulu nama aja Bu, Bapak Ibu biar gampang. Gimana caranya? Karena ini kan Unlisted Passage nih. Atau nggak usah kasih nama deh, ini aja deh yang ada. Jadi di sini Bapak Ibu di halaman sebelumnya itu kita tambahin dulu nih eh, ini apa? Buka dulu dua kurung datar kayak gini, terus kita tambah nama di passage selanjutnya nih, unlighted namanya. Kita pilih passage yang selanjutnya unlighted passage satu. Jadi tinggal nih dari passage kedua ke passage ketiga, kayak gitu Bapak Ibu. Apakah sudah paham Ibu Linda? Mana ibunya Pak? Bu Winda. Oh ya, terima kasih. Baik, jadi tadi yang ditanya tentang tanda panah ya, Pak Fajrin ya, karena yang terakhir itu message-nya belum ada tanda panahnya. Baik, terima kasih Bu Winda dan mohon maaf Suaranya hilang, Bu. untuk satu orang saja. Dan nanti dari masing-masing breakout mungkin sudah memberikan daripada sintaknya masing-masing. Nanti silahkan dipraktekkan kembali di rumah. Kalau memang ada pertanyaan seperti apa, nanti mungkin mengikuti webinar kembali kalau ada webinar selanjutnya tentang media pembelajaran dengan coding. Semoga bermanfaat Bapak Ibu semuanya. Demikianlah webinar kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada para narasumber, kepada para peserta, kemudian dari panitia, dari guru binar, kemudian dari semuanya ya. Jadi acara webinar ini kami akan tutup dan nantinya untuk sertifikat akan diinformasikan lebih lanjut. Nanti bisa dibuka di link guru binar. Demikian. Izin Bu Ayu. Nggih. Sebelumnya disampaikan agar peserta mengisi ini ya, link presensi sudah ada di chat room. Oh ya, mohon maaf. Terima kasih Pak Ketut Putra sudah mengingatkan. Jadi nanti untuk link presensi sudah ada di kolom komentar ya, bisa di sana. Kemudian ada acara foto bersama. Mohon Bapak Ibu untuk membuka kameranya. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Baik. Mungkin bisa dibantu oleh Ibu Aisyah nggih untuk foto bersamanya. Baik, siap. Untuk foto bersama Bapak dan Ibu boleh dibuka dulu kameranya. Oke.
Kita akan mulai di sini dari room yang pertama dulu. Bapak dan Ibu semuanya senyum. Oke, 1, 2, 3, cekrek-cekrek. Oke, kita pindah dulu Bapak dan Ibu sebentar. Tahan dulu gayanya Bapak dan Ibu, senyum, 1, 2, oke, siap. Sekali lagi untuk yang terakhir Bapak dan Ibu, oke, boleh senyum, 1, 2, oke, siap. Terima kasih Bapak dan Ibu, ini saya kembalikan kembali ke Bu Ayu. Baik, terima kasih Bu Aisyah dan ada sedikit tambahan setelah sesi foto bersama dari Ibu Aisyah. Saya kembalikan waktunya kepada Bu Aisyah. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya untuk narasumber hebat kita di sini. Ada Bapak dan Ibu guru nih dari Denpasar yang keren-keren. Bapak dan Ibu juga untuk para peserta, kalau misalnya Bapak dan Ibu ada yang masih kepo gitu ya, kira-kira dengan pembelajaran tadi dengan coding. Nah, Bapak dan Ibu, ini saya izin Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu ada yang masih tertarik untuk bergabung gitu ya, untuk belajar bersama mengenai coding, Bapak dan Ibu bisa bergabung dengan kami. Bapak dan Ibu bisa membeli kelasnya di Guru Binar. Nah, di sini kita lagi ada promo Bapak dan Ibu khusus untuk 50 pendaftar pertama. Bapak dan Ibu bisa hanya dengan membayar 100.000 bisa mengajak 2 rekan Bapak dan Ibu. Jadi beli 1 gratis 3 nih Bapak dan Ibu. Nah, selain mengenai coding, mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin belajar juga dengan strategi pembelajaran yang lain. Di sini ada membuat komik, lalu misalnya Bapak dan Ibu ada yang guru olahraga ingin belajar tentang strategi pembelajaran yang baru, itu juga bisa. Dan juga ada mengenai media pembelajaran dengan Jeopardy. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa investasi hanya 100.000 atau 50.000 bisa mengajak 2 rekan lainnya. Seperti itu Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin hebat juga seperti teman-teman peserta tapi kemarin belum ada yang bisa join dengan programnya, nggak apa-apa, nanti Bapak dan Ibu bisa untuk membeli kelasnya di Guru Binar. Seperti itu Bapak dan Ibu, ini saya kembalikan kepada Bu Ayu, mungkin ada penutup, setelah itu kita selesai. Seperti itu saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Aisyah. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah mengikuti kegiatan webinar ini dengan baik. Semoga ada manfaatnya ke depannya. Sebelum saya tutup, ini teman saya sebelah tadi, Bu Ayu ada pantun katanya. Ada pantun. Mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin saya mungkin terkenal dengan pantun-pantunnya, tetapi ini belum kepikiran sih saya buat pantun, cuma saya ayo buat pantun gitu sebagai penutup, nanti jangan bosan-bosan untuk mengikuti webinar jalan-jalan ke Surabaya, tolong cakepnya. Cakep. Cakep. Jangan lupa melihat bulan yang bersinar. Cakep. Ayo Bapak Guru hebat semuanya, kita ikut webinar di Guru Binar. Maaf ya garing karena itu pantun dadakan. Baik, Bu Aisyah dan semuanya, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu guru semuanya, peserta webinar, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ada hal-hal yang kurang berkenan dari penyampaian saya dan teman-teman narasumber yang lainnya. Terima kasih sekali lagi. Kami tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama. Terima kasih. Ketemu di kesempatan